Rasulullah menilai bahwa harga suatu ibadah adalah dinilai dari sejauh mana kita menjalankan pesan moralnya. Apabila ibadah yang kita lakukan tidak meningkatkan kualitas akhlak kita, Rasulullah menganggap bahwa ibadah itu adalah hampa tanpa makna. Dengan kata lain, kita tidak melaksanakan pesan moral dari ibadah itu. Pertanyaannya, mengapa Islam sangat menekankan prinsip moral itu? Jawabannya, karena kedatangan Rasulullah ke muka bumi ini bukan hanya mengajarkan zikir dan doa saja. Nabi tegas mengatakan bahwa misi kehadirannya di muka bumi ini adalah menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Termasuk puasa. Jika seseorang melaksanakan puasa sanggup memenuhi seluruh adab yang ditentukan dalam fikih, tetapi dia sering tidak sanggup mewujudkan pesan moral ibadah puasa itu, Rasulullah bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atsh. Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan menyaksikan seorang wanita sedang mencaci maki pembantunya. Lalu Rasulullah menyuruh seseorang untuk mengambil makanan dan memanggil perempuan itu. Lalu Rasulullah bersabda, makanlah makanan ini. Perempuan itu menjawab, ya Rasulullah, inni shaimah, saya sedang berpuasa wahai Rasul. Rasulullah yang mulia bersabda lagi, bagaimana mungkin kamu berpuasa padahal kamu mencaci maki pembantumu? Sesungguhnya puasa adalah benteng bagi kamu untuk tidak berbuat hal-hal yang tercela. Betapa sedikitnya orang yang berpuasa dan betapa banyaknya orang yang lapar. Selanjutnya, apakah yang menjadi pesan moral dari ibadah puasa itu? Melalui keharusan menahan lapar, haus, dahaga, secara moral sebenarnya kita dipesankan agar yang pertama, kita bisa menjaga diri dari memakan sembarang makanan. Dalam berpuasa jangankan yang haram, yang halal sekalipun, kalau belum waktunya berbuka, kita belum boleh memakannya. Yang kedua, melalui keharusan menahan lapar, haus, dan dahaga. Sesungguhnya secara moral, kita dipesankan untuk bisa menjaga kualitas makanan yang kita makan. Yakinkan makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang halal dan bergizi. Baginda Ali karramallahu wajhah berpesan, janganlah kalian jadikan perutmu sebagai kuburan orang lain. Janganlah kalian pindahkan tanah dan ladang orang lain ke dalam perut kalian. Jika itu kalian lakukan, maka murka Allah akan menjadi teman setia kalian. Na'udzubillah. Bahkan dengan tegas Rasulullah bersabda, kullu lahmin nabata minal haram fannaru alabi. Setiap daging yang terbuat dari barang haram maka neraka bagiannya. Yang ketiga, sesungguhnya secara moral kita dipesankan untuk bisa merasakan nasib saudara-saudara kita yang hidupnya selalu berteman lapar, haus, dahaga. Karena itu melalui ibadah puasa kita diajarkan untuk mengetahui bahwa setiap harta yang kita miliki tidak boleh dimakan oleh kita sendiri. Ingatlah, dalam setiap harta kita ada hak untuk orang lain. Mestinya kita berpikir bahwa kenapa kita harus menahan lapar, supaya kita merasakan kelaparan orang lain. Bagaimana mungkin kita mau mengerti tentang orang lain yang lapar, membahas kemiskinan, membahas kelaparan di hotel berbintang dengan makanan yang mewah? Bagaimana mungkin kita bisa merasakan laparnya orang yang kelaparan? Kenapa orang yang lapar itu sesekali kadang-kadang dia tidak menjalankan rasionya? Dia melakukan kejahatan, dia melakukan aksi-aksi yang tidak baik. Seharusnya kita berpikir bahwa kita peka bahwa mereka sedang lapar dan kelaparan bisa menjerumuskan mereka kepada hal-hal yang kurang baik. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa 3 pesan moral minimal yang tadi itu kita bisa meraihnya, dan kita setelah berpuasa menjadi manusia-manusia paripurna yang peka secara sosial, dan kita juga menjaga diri kita dari makanan-makanan yang haram, sehingga kualitas hidup kita secara lahiriah dibentuk dari makan yang halal, dan secara rohaniah kita punya kepekaan bahwa kita juga harus toleran dengan orang-orang lain. Apabila kita punya banyak rezeki, berikan pada yang lain sebagian, karena di situ ada hak orang lain. Selanjutnya, mari kita bersenandung dalam rangka berterima kasih kepada Allah sudah memberikan bulan mulia, bulan Ramadan, dan Allah sudah mengajak kita untuk mengasah moral kita melalui ibadah puasa.
mari kita semua memohon ampunan dari Allah yang Esa. Di bulan puasa singkirkan hawa nafsu, janganlah tertipu setan yang kan mengganggu. Jagalah matamu, jagalah mulutmu, jagalah hatimu, serta jaga seluruh anggota badanmu. Marhaban, marhaban, marhaban ya Ramadan. Marilah tingkatkan iman kepada Tuhan. Puasa, puasa, kita sambut puasa, beramal ibadah untuk akhirat kita. Di bulan puasa mari kita semua memohon ampunan dari Allah yang Esa. Di bulan puasa singkirkan hawa nafsu, janganlah tertipu setan yang kan mengganggu.